Selamat pagi, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sarah Venta. Saya dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 29. Kali ini saya akan membahas tentang PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui, pemerintah Indonesia sudah menerapkan PSBB. Apa sih itu PSBB? PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar, yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus di disease 2019 atau COVID-19. Sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Tujuan dilakukannya PSBB yang pertama yaitu untuk mencegah terjadinya perkumpulan orang dalam jumlah kecil hingga jumlah besar. Yang kedua, menekan penyebaran virus corona itu sendiri di kalangan masyarakat. Nah, teman-teman, PSBB diatur berdasarkan PP nomor 21 tahun 2020 pasal 1 yang menjelaskan bahwa pembatasan sosial berskala besar merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dan juga yang kedua dalam keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020. Untuk mekanisme pelaksanaannya, PSBB diatur dalam PMK nomor 9 tahun 2020 pasal 2 bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai PSBB, maka suatu wilayah provinsi, kabupaten atau kota harus memenuhi 2 kriteria. Yang pertama yaitu jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan secara cepat ke beberapa wilayah. Sementara kriteria nomor kedua adalah bahwa wilayah yang terdapat penyakit juga memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa yang terdapat di wilayah atau negara lain. Dari kedua kriteria itulah pada nantinya Menkes dapat menentukan apakah wilayah atau daerah tersebut layak untuk diterapkan PSBB atau tidak. Beberapa hal yang dibatasi selama PSBB ini berlangsung diantaranya adalah yang pertama, peliburan, sekolah, dan tempat kerja. Yang kedua, pembatasan kegiatan keagamaan. Yang ketiga, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Yang keempat, pembatasan kegiatan sosial budaya. Yang kelima, pembatasan moda transportasi. Dan yang terakhir, pembatasan kegiatan lainnya, terkhusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Oh ya teman-teman, ada yang kelupaan. Apabila suatu wilayah telah disetujui oleh Menkes, maka PSBB akan diberlakukan selama masa inkubasi terpanjang, yaitu 14 hari. Namun, apabila setelah 14 hari tersebut masih terlihat adanya penyebaran, seperti ditemukannya kasus baru, maka masa PSBB akan diperpanjang selama 14 hari ke depan, hingga kasus terakhir ditemukan. Teman-teman, ternyata sistem lockdown dengan PSBB ini berbeda loh. Kalau lockdown mengharuskan semua wilayah menutup akses masuk maupun keluar sepenuhnya. Masyarakat di wilayah yang diberlakukan lockdown tidak dapat lagi keluar rumah dan berkumpul, sementara semua transportasi dan kegiatan perkantoran, sekolah maupun ibadah dinonaktifkan. Sedangkan PSBB, pemerintah masih memperbolehkan masyarakatnya untuk menjalankan aktivitas di luar rumah, namun harus disertai batasan-batasan. Ada beberapa provinsi yang sudah memberlakukan PSBB. Yang pertama adalah DKI Jakarta, yakni sejak 10 April 2020. Kemudian ada Pekanbaru di Riau pada tanggal 17 April 2020. Dan yang ketiga ada Kota Tangerang Selatan, yaitu pada tanggal 18 April. Dan yang terakhir ada Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yaitu pada tanggal 24 April. Teman-teman,
Hukuman bagi pelanggar PSBB ini dikenakan berupa pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda 100 juta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008. Oleh karena itu, sebaiknya kita mematuhi dan menaati peraturan PSBB yang berlangsung di daerah masing-masing dengan tetap di rumah aja dan melakukan kegiatan produktif lainnya di rumah. Kita juga disarankan dengan beribadah, bersekolah, dan bekerja dari rumah. Dengan kita di rumah aja, otomatis kita akan membantu para pihak yang terdapat pada garda terdepan untuk membantu dalam penanganan COVID-19 seperti tim medis, pemerintah pusat, aparat keamanan, dan relawan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai PSBB. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat.